Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan materi menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang dianggotakan terdiri dari Farid, Chandra, Nabil, Imaduddin, Dava, Sabilur, Yunita, Melani, dan Mutia. Menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia adalah sikap bahasa yang harus diwujudkan dengan kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa, kesadaran dengan adanya norma kaidah berbahasa. Kesetiaan berbahasa adalah suatu yang harus dilakukan untuk memelihara dan menggunakan bahasa nasional, bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia. Ketika ada bahasa asing yang berusaha masuk, sebaiknya kita mencegah agar tidak berlebihan. Kebanggaan berbahasa adalah supaya kita agar selalu menjaga kelestarian dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Kesadaran akan adanya norma kaidah adalah kegiatan yang dilakukan untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan norma, kriteria, kaidah, dan tata aturan yang berlaku. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia dapat ditumbuhkan dengan 1. Mencari kata dari bahasa Indonesia sendiri. 2. Jika tidak ada, mengambil dari bahasa daerah. 3. Jika masih tidak ada, mengambil dari bahasa Asia. 4. Jika tetap tidak ada, barulah mengambil dari bahasa asing, khususnya Inggris. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong tumbuhnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia. 1. Pendidikan. Pendidikan yang baik dan terstruktur mengenai pentingnya bahasa Indonesia dapat meningkatkan kesadaran dan kebanggaan terhadap bahasa ini. Kurikulum yang masukkan nilai kebangsaan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting. Peran orang tua dan guru. Orang tua dan guru memiliki peran besar dalam menanamkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sejak dini. Mereka dapat memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan kehidupan sehari-hari. 3. Media dan teknologi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik di media massa dan platform digital dapat mempengaruhi sikap masyarakat. Konten yang menarik dan edukatif dalam berbahasa Indonesia dapat meningkatkan minat dan kebanggaan terhadap bahasa ini. 4. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mendukung penggunaan bahasa Indonesia seperti mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam acara resmi dan dokumen negara. Dapat memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 5. Komunitas dan lingkungan. Lingkungan yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia seperti komunitas bahasa atau klub literasi dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berlatih dan mengapresiasi bahasa Indonesia dengan memperhatikan faktor-faktor ini. Diharapkan sikap positif terhadap bangsa Indonesia dapat terus berkembang dan mengakar di masyarakat. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia dapat ditunjukkan dengan berbagai contoh sebagai berikut. Cinta dan bangga. Mencintai bahasa Indonesia berarti mengenal, memahami, dan menggunakannya sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Menerima kelebihan dan kekurangan. Seseorang yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia akan menerima bahasa Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sadar kaidah berbahasa Indonesia. Seseorang yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia akan mematuhi norma, kriteria, kaidah, dan hukum-hukum yang berlaku dalam penggunaan bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia dengan santun. Berbahasa Indonesia dengan santun dapat menjaga harkat, martabat, dan jati diri serta menghormati orang lain. Mempelajari bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia dengan baik merupakan bentuk sikap bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Itu merupakan contoh beberapa perilaku untuk menunjukkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Beberapa sikap negatif yang masih dilakukan dan harus dihindari oleh masyarakat Indonesia. 1. Menganggap bahasa asing lebih bergengsi. Banyak orang merasa lebih bangga menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, meskipun penguasaan bahasa Indonesia mereka kurang baik. 2. Meremehkan bahasa Indonesia. Ada yang merasa tidak perlu mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam karena menganggap sudah cukup menguasainya. 3. Penggunaan kata asing berlebihan. Sering menggunakan kata atau istilah asing padahal ada padanannya dalam bahasa Indonesia, seperti menggunakan background daripada latar belakang. 4.
kurang kesadarannya akan norma bahasa. Tidak memperhatikan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi sehari-hari. Asing dengan baik tapi tidak merasa malu jika tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Sikap-sikap ini dapat berdampak negatif pada perkembangan dan pelestarian bahasa Indonesia. Kesimpulan dari poin yang sudah kita bahas di atas yaitu dengan menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia adalah supaya kita agar selalu menjaga kelestarian dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Lalu ada hal yang harus diwujudkan dengan kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa, kesadaran akan adanya norma kaidah berbahasa. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.